Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pengadilan Agama Tenggarong. Buat sobat-sobat top, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa tentunya di dalam podcast top ini. Untuk lebih singkatnya, saya minta untuk beliau untuk mungkin memperkenalkan dirinya sendiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya Pak perkenalkan diri ke teman-teman sobat top Bapak? Baik. Nama saya Muhammad Hasbi, SAG SHMH, Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan, diperbantukan di Pengadilan Agama Tenggarong. Oke, jadi Bapak ini sudah hakim di Balikpapan Pak? Iya. Sebenarnya ini hakim sudah 1 tahun lebih. Saya hakim di Balikpapan, tapi diperbantukan di Pengadilan Agama Tenggarong. Oke, buat teman-teman nanti ada namanya Bapak Muhammad Hasbi Pak ya, SAG SHMH, 2 SAG SH Pak ya terjemahnya. Luar biasa. Panggilannya apa nih kira-kira Rifki ngomongnya Pak? Hasbi ya? Pak Hasbi ya. Oke, Pak Hasbi. Pak Hasbi, ini ada request dari teman-teman sobat top terkait ada banyak pertanyaan. Salah satunya ini Pak, pihak itu suka bertanya kalau sidang itu sidang pertama tuh ngapain sih Pak? Apa harus mediasi nggak sih? Dia dengar-dengar dari teman-temannya harus mediasi. Nah itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi begini. Tentang mediasi ini, jadi kalau para pihak sudah mendaftarkan perkaranya, lalu ditentukan hari sidangnya, lalu pada saat persidangan, apabila kedua belah pihak hadir, penggugat, tergugat, atau pemohon, termohon, itu hadir kedua-duanya, maka wajib menempuh upaya mediasi dulu. Oke. Jadi yang wajib dimediasi itu ketika para pihak hadir kedua-duanya, ya apakah penggugatnya atau tergugatnya, suami atau istrinya yang hadir. Oke. Jadi kalau suami hadir, istri hadir di sidang pertama, maka dia wajib dari dimediasi. Kalau hanya istri saja yang hadir atau suami atau pihak penggugat saja dalam perkara kebendaan atau warisan, tidak wajib dimediasi. Oke, nggak bisa juga Pak. Nggak bisa karena pihak nggak ada. Iya benar. Terkait mungkin sobat top ini ada yang bertanya Pak, mediasi itu apa sih Pak? Jadi pengertian mediasi ini berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi mediasi itu adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk menyelesaikan perkara itu melalui perdamaian yang dibantu oleh hakim mediator. Jadi mediasi itu dibantu oleh mediator. Mediator itu hanya membantu untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak untuk mencapai kesepakatan. Ya, oke. Jadi ada sengketa, ada mediator yang bantu para pihak Pak ya. Hanya membantu mediator. Untuk prosedurnya sendiri seperti apa sih Pak di pengadilan itu terkait mediasi? Iya, Jadi begini, ketika perkara itu disidangkan oleh majelis hakim, para pihak sudah datang ke ruang persidangan, maka majelis hakim tentu akan menjelaskan prosedur mediasi itu, menjelaskan apa itu mediasi, bagaimana tata cara pelaksanaan mediasi, siapa mediatornya, akan dijelaskan semua. Nah, pada saat para pihak hadir di persidangan itu, dia bebas memilih, menentukan siapa yang dipilih mediator. Mediator itu ada 2. Ada 2, mediator dari hakim itu sendiri, dari pengadilan, mediator hakim, atau mediator dari non hakim di luar pengadilan. Tapi syaratnya ada. Yang penting bersertifikat. Sertifikat mediator. Jadi mereka sudah dilatih, hakim di luar mediator non hakim itu mereka sudah dilatih mendapatkan sertifikat. Dia bisa berpraktek di pengadilan sebagai mediator. Nah, para pihak menunjuk. Kalau menunjuk mediatornya itu dari pihak non hakim, maksudnya mediator non hakim, maka ada konsekuensi di situ. Konsekuensinya adalah mereka harus membayar para pihak yang penggugat yang mengajukan perkara itu menentukan biaya nanti. Bisa saja di situ kesepakatannya mereka siapa yang membayar biaya, apakah secara bersama-sama atau penggugat yang membayar biaya atau dibebankan kepada tergugat, tergantung kesepakatan. Tapi kalau mediatornya dari hakim itu sendiri, mereka tidak perlu membayar. Free jadi banyak kalau free. Kalau menunjuk hakim sendiri di pengadilan itu free.
mediasi itu sepakat semua nggak sih Pak? Atau ada yang nggak sepakat sih? Kalau Ya, dalam perjalanan Iya, dalam mediasi, perjalanan, ya. Jadi dalam perjalanan mediasi itu pengalaman-pengalaman kita dan apa yang kita sudah laksanakan di Pengadilan Agama Tenggarong ini memang tidak semua pelaksanaan mediasi itu berhasil. Jadi ada yang tidak berhasil, tapi ada juga yang berhasil sebagian. Oh, berhasil sebagian. Jadi ada sebagian. Jadi tidak semuanya keberhasilan. Umpamanya dalam hal kita ambil contoh saja dalam hal perceraian, ya, dia tidak bisa rukun lagi, tidak bisa rukun lagi, hidup bersama lagi. Tetapi dalam perundingan, dalam mediasi, mereka ada kesepakatan tentang anaknya, tentang biaya nafkah anaknya, tentang kewajiban suami terhadap istri yang diceraikan seperti nafkah iddahnya, mut'ahnya, atau nafkah lampau yang ditinggalkan istri sekian lama tidak dinafkahi. Nah, melalui perundingan mediasi itulah ada kesepakatan, namanya berhasil sebagian. Nah, pokok perkaranya tidak berhasil, masalah perceraian, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan perceraian itu ada yang berhasil, hak-haknya berhasil, itu berhasil sebagian. Terkait mediasi sendiri Pak di Pengadilan Agama Tenggarong, di pengadilan kita ini seberapa persen tingkat keberhasilan yang itu ada Pak? Oh iya, alhamdulillah ini suatu keberhasilan yang luar biasa. Kita pada tahun 2023 ini mediasi, karena kita selama ini kita mediatornya dari mediator hakim saja, tidak ada lagi mediator dari luar. Itu tingkat keberhasilan mediasi luar biasa, yang menggembirakan. Artinya dari perkara yang dimediasi itu kurang lebih 227 perkara, itu kita bisa menyelesaikan berhasil sebagian, berhasil dengan akta perdamaian, ya berhasil dengan pencabutan itu mencapai sampai 55%, 95%. 95%. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Untuk tahun ini luar biasa kita lembaga melalui mediasi ini Pengadilan Agama betul-betul mampu mencapai keberhasilan dalam mediasi itu sampai 95%, luar biasa. Ya. Hanya 7 perkara dari 227 itu hanya 7 perkara yang tidak berhasil. Berarti 220 ini berhasil. Ada yang berhasil sebagian. Karena mediasi itu kan ada yang berhasil sebagian, ada yang malah berhasil betul-betul dengan cara ada akta perdamaian dibuat, mencabut perkaranya, ada juga yang mencabut perkara. Jadi alhamdulillah untuk Pengadilan Agama tahun 2023 tingkat keberhasilannya sangat menggembirakan. Oke, Pak Hasbi, terima kasih atas waktunya telah berkunjung di podcast Top ini. Jangan sungkan-sungkan kalau review kita undang lagi Pak. Bahas terkait dari pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Top. Oke, Sobat Top, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman. Mungkin yang memiliki pertanyaan lain bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nanti biar bisa kita bikin podcast Top dengan tema-tema menarik lainnya. Oke, Pak Hasbi, terima kasih waktunya. Sama-sama. Teman-teman Sobat Top, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.